Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali lagi dapat bertemu di hari yang indah dan berbahagia ini untuk sama-sama kita dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, siapkan hati kita yang terbaik untuk ditabur dengan benih firman Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan, firman Allah pada hari ini saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini sangat terkenal. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan dari begitu banyak orang. Bahkan ayat ini sudah dibuat lagu, sehingga ayat ini sudah sangat familiar dengan kita. Tetapi hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk kembali bagi berkat firman ini untuk kita semua. Nah, renungan kita hari ini Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi saya mau baca ayat 1 saja, baru kita akan lihat ayat-ayat yang berikut. Ayat yang pertama berkata begini, judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru baca satu ayat mewakili 6 ayat yang ada dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini adalah satu pengakuan indah dari Daud. Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka tak kekurangan aku. Ayat ini adalah pengalaman hidup secara pribadi dari Daud. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Kekristenan itu sebenarnya adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Hari ini ada satu kerinduan di hati Tuhan, supaya kiranya ketika firman Allah ini disampaikan, ini bukan hanya menjadi pengalaman dari seorang raja yang namanya adalah Daud, tapi ini pun akan jadi pengalaman untuk kita semua pada hari ini. Nah, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud dia menyebut Tuhan itu adalah gembala. Kita tahu latar belakang dari Daud sebelum dia jadi raja bagi Israel. Daud itu adalah seorang gembala. Daud tahu persis apa itu pekerjaan gembala. Daud mengerti betul apa itu pekerjaan gembala. Pekerjaan dari gembala adalah dia menyiapkan semua kebutuhan dari domba. Jadi pekerjaan dari gembala adalah dia menyiapkan dan dia memberi semua kebutuhan dari domba. Itu adalah pekerjaan dari gembala. Dan Daud alami itu ketika dia menempatkan dirinya sebagai domba dan dia menjadikan Tuhan itu gembala, maka dia melihat, dia mengalami secara pribadi Tuhan menyiapkan semua kebutuhannya. Apa saja yang dia butuhkan sebagai domba, apa saja yang dia perlukan, itu semua disiapkan oleh Tuhan sebagai gembala. Nah, dalam Mazmur pasal 23 ini, Daud dia menyebut Tuhan itu adalah gembala. Itu dari pihak Daud. Tetapi ada beberapa ayat dalam Alkitab ini juga menjelaskan dari pihak Tuhan. Memang Tuhan menyebut dirinya adalah sebagai gembala. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, firman Allah berkata begini. Ini perkataan Yesus sendiri. Akulah gembala yang baik. Sekarang kita dengar pengakuan dari Tuhan sendiri bahwa Dia adalah gembala. Jadi berarti saudara kekasih dalam Tuhan, bukan hanya Daud yang bisa mengalami pengalaman dia domba dan dia mengalami pengalaman pemeliharaan dari gembala, tapi kita juga bisa. Sebab Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik.
Ada satu ayat lagi dalam kitab Matius. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ini adalah nubuatan dari para nabi. Para nabi bernubuat begini tentang Yesus. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Nah, perhatikan kalimat berikut. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nabi-nabi bernubuat dalam ilham Roh Kudus bahwa nanti di Betlehem akan lahir seorang pemimpin. Dia disebut raja di atas segala raja, tetapi pelayanannya adalah pelayanan gembala. Pelayanannya adalah dia menyiapkan semua kebutuhan untuk domba-dombanya. Puji Tuhan, ini berita yang sangat indah untuk kita. Satu-satunya Allah yang ada di dunia, yang Allahnya adalah raja di atas segala raja, tapi dia memiliki hati gembala. Itu hanya Allahnya orang Kristen. Tidak ada Allah lain. Jadi Allah kita adalah Allah yang spesial. Dia raja di atas segala raja. Dia punya otoritas yang luar biasa, tetapi dia punya hati gembala. Hati gembala adalah dia menyiapkan segala sesuatu. Dia menyiapkan segala kebutuhan kita, dan semua itu untuk kita. Nah, itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya ayat firman Allah ini bukan hanya jadi pengakuan dari Daud saja, tapi kiranya malam ini kita akan dengarkan firman Tuhan, supaya kiranya pengalaman Daud bahwa Tuhan itu adalah gembala, ini juga akan jadi pengalaman kita bersama. Kalau dalam pihak Tuhan dia adalah gembala, tidak dapat diragukan lagi. Sebab kalau kita kembali ke Yohanes tadi, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, lihat ayatnya. Ayat ini tidak lagi kita bisa ragukan tentang keberadaan Tuhan sebagai gembala. Sebab ayat ini berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Harta paling mahal bagi seseorang itu adalah pribadinya. Harta yang paling berharga pada seseorang itu adalah nyawanya. Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi dari pihak Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Dia adalah gembala yang baik. Sedangkan nyawanya dia beri, apalagi yang lain. Saya percaya semua kebutuhan, semua keperluan kita akan diberikan oleh gembala yang baik. Sekarang yang harus kita mengerti adalah bagaimana kita menjadi domba yang baik. Paling kurang ada dua hal, ada dua ciri dari domba. Dan kiranya hari ini kita akan mulai hidup dengan gaya hidup domba yang baik. Ciri yang pertama dari domba adalah domba tidak dapat hidup tanpa gembala. Itu sebabnya kalau kita lihat bagaimana cara hidup dari domba, domba itu selalu melekat dengan gembalanya. Domba itu selalu intim dengan gembalanya. Domba itu selalu hidup berdampingan dengan gembalanya. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Perhatikan cara hidup kita. Sudahkah kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita sebenarnya tidak dapat hidup tanpa Tuhan? Dibuktikan dengan kita selalu hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu bilang pada jemaat, baik lewat khotbah, baik lewat pesan-pesan, dan hari-hari ini saya selalu kirim lewat WA Group Victory. Saya selalu bilang, mari jemaat, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan.
Sebab ciri dari domba yang baik, domba itu selalu hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari ini untuk sementara kita dibatasi beribadah, kita belum bisa kumpul bersama-sama untuk doa, tapi kiranya kita tidak pernah kehilangan waktu kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, jangan lupa untuk berdoa. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, jangan lupa untuk berpuasa. Saya selalu ingatkan pada jemaat, jangan lupa untuk selalu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sebab ciri dari domba yang baik, domba itu selalu dekat dengan gembalanya. Saya selalu tanam kepada kami keluarga pastori maupun anak-anak yang ada di panti asuhan Eliana. Saya selalu bilang, jangan pernah satu hari pun kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kami selalu buat program. Tiap pagi ada doa subuh. 1 hari, 1 jam harus bersekutu dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi bersekutu dengan Tuhan. Di 1 jam itu kami punya waktu untuk baca Alkitab. Habis baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Habis renungkan firman Tuhan, mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab ciri dari domba yang baik adalah domba itu selalu hidup dekat dengan Tuhan. Tiap pagi dekatkan diri kepada Tuhan. Siang-siang kami buat jadwal doa berantai dari jam 9 pagi sampai sore. Tidak ada yang tidak berdoa. Paling kurang ada 1 jam tiap hari. Begitu juga malam. Malam kami kumpul bersama-sama untuk berdoa, baca Alkitab, renungkan firman Allah, memuji dan menyembah Tuhan, sampai betul-betul hidup kami melekat kepada Tuhan. Sebab seperti saya bilang tadi, tidak dapat disangsikan. Tuhan kita, dia adalah gembala yang baik. Nyawanya dia beri apalagi untuk kebutuhan kita. Tapi jadi pertanyaan, sudahkah kita jadi domba yang baik? Ciri domba yang baik yang pertama adalah dia menyadari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Saya ingin serukan dari tempat ini untuk kita semua, jemaat yang saya cintai dan seberapa banyak yang bisa dengar firman Allah ini. Mari jadi jemaat yang dekat dengan Tuhan. Mari jadi orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Mari jadi orang-orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Maka saya percaya berkat yang pernah dialami oleh Daud itu akan jadi pengalaman kita juga. Kemudian sifat yang kedua, ciri yang kedua dari domba. Domba itu dia suka sekali, dia selalu dengar suara gembala. Dan ketika dia dengar suara gembala, dia mau lakukan suara gembala. Saudara bisa putar di YouTube. Saudara bisa ketik tentang gembala dan domba, dan saudara bisa lihat reaksi dari domba. Ketika gembala bersuara, ketika gembala memperdengarkan suaranya, saudara lihat reaksi dari domba. Dia perhatikan di mana suara gembala dan dia langsung datang mendekat kepada gembala. Jadi ciri dari domba yang baik adalah dia suka dengar suara gembala. Suara gembala hari-hari ini itu apa? Firman Tuhan. Dia suka dengar firman Tuhan dan dia lakukan firman ini. Kalau kita punya 2 ciri ini dalam hidup kita, maka kita masuk pada klasifikasi sebagai domba yang baik. Maka pengalaman Daud itu akan jadi pengalaman kita. Lihat pengalaman dari Daud yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang begitu banyak kebutuhan. Kebutuhan kita bukan cuma soal makan. Kebutuhan kita bukan cuma soal minum. Kebutuhan kita bukan cuma soal pakai. Ayat ini bilang kalau Tuhan adalah gembala, maka kita tidak akan kekurangan. Artinya apa? Semua kebutuhan kita, semua keperluan kita akan dicukupkan oleh gembala. Kan di samping kita perlu makan, di samping kita perlu minum, di samping kita perlu pakai, kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bayar rekening listrik, bayar rekening air, bayar ini, bayar kuliah untuk anak-anak yang kuliah,
bayar uang sekolah bagi anak yang sekolah. Bagi kita yang punya mobil, kita perlu ada biaya untuk bensin. Bagaimana kalau datang servis berkala dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan kita, tapi janji Tuhan untuk kita, kalau Tuhan itu adalah gembala, kita tidak akan pernah kekurangan. Artinya apa? Tuhan akan menyiapkan semua kebutuhan kita, mulai dari kebutuhan terbesar sampai kebutuhan terkecil. Dia adalah jaminan dalam hidup kita. Dia akan menyiapkan itu semua pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Kita tahu segala sesuatu mulai dibatasi. Kita tahu ada usaha-usaha yang sementara ini ditutup. Kita tahu dunia lagi memasuki krisis ekonomi. Bagaimana keadaan kita? Apakah keadaan dunia ini mempengaruhi hidup kita? Sesungguhnya kalau kita jadi domba yang baik dan kita jadikan Tuhan itu gembala yang baik, kita tidak pernah kekurangan. Cara Tuhan memberkati kita, Tuhan akan berkati kita dengan cara yang ajaib. Berkat Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh keadaan. Berkat Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apa yang sementara terjadi, resesi ekonomi, krisis ekonomi dan lain-lain. Sebab Tuhan kita adalah sumber berkat. Selama kita menjadikan Tuhan itu adalah gembala dan kita menempatkan diri kita sebagai domba, kita tidak akan pernah kekurangan suatu pun. Mungkin saudara bertanya dengan kami, bagaimana gembala? Saudara-saudara, kita tahu sudah kurang lebih 4 minggu kita tidak ibadah bersama. Padahal saudara tahu pekerjaan dan pelayanan kami, melayani kami dapat berkat. Kalau waktu-waktu yang seperti lalu, waktu bebas, di samping ada pelayanan penggembalaan, ada pelayanan di sidang jemaat, kami diundang untuk melayani di tempat lain. Ada KKR, ada seminar, khotbah di beberapa tempat, dan dari pelayanan itu kami bisa dapat berkat. Sementara sekarang 4 minggu kami harus diminta tinggal di rumah, ibadah tidak di gereja, ibadah tidak di rumah jemaat. Undangan-undangan yang sudah ada itu semua dipending. Tapi apakah berkat kami berkurang? Tidak. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru di saat-saat seperti ini kami lihat pemeliharaan gembala itu makin hebat, makin luar biasa. Baru-baru ini saya dengan ibu, kami hitung untuk penyetoran perpuluhan ke majelis wilayah. Kami terkagum-kagum dengan Tuhan. Berkat kami justru di saat-saat ini, di saat ibadah kami mulai dibatasi, di saat undangan-undangan keluar itu dipending. Tapi Tuhan buktikan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah jaminan dalam hidup kita. Dia adalah pemelihara yang ajaib. Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa. Baru saya mengerti, karena ketika lebih banyak tinggal di rumah, waktu doa itu makin banyak, saudara-saudara. Waktu puasa itu makin banyak. Waktu mendekatkan diri dengan Tuhan itu makin banyak. Makin serius dengan Tuhan, makin komitmen yang kuat dengan firman-Nya itu makin hebat. Dan saya lihat pemeliharaan dari gembala itu makin luar biasa. Sementara kebutuhan banyak, saudara-saudara. Tetapi ayat ini bilang kalau Tuhan itu adalah gembala, kita tidak akan pernah kekurangan. Kiranya berkat yang sama, kiranya pengalaman yang sama, itu harus jadi pengalaman kita. Kekristenan itu bukan hanya sekedar datang di gereja. Kekristenan itu bukan hanya sekedar nama kita di KTP kita, agama kita Kristen. Tapi Kristen itu harus jadi pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam nama Yesus, kiranya berita ini kita taruh di hati kita. Kita mulai ambil posisi sebagai domba yang terbaik terhadap gembala yang baik. Maka kita akan lihat pengalaman Daud yang pertama. Tuhan itu adalah gembala dan kita tidak kekurangan, akan jadi bahagian kita. Puji Tuhan. Kita lihat berkat yang kedua.
Itu dapat kita baca dalam ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Makanan pokok dari domba itu adalah rumput. Nah, lihat domba yang baik, maka akan dituntun oleh gembala yang baik. Dia tuntun kemana? Dia akan baringkan di padang yang berumput hijau. Dia tidurkan di padang rumput yang hijau. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, dia baringkan di tengah-tengah berkat. Domba lihat di depan, di depannya ada berkat. Dia lihat di samping kiri, samping kirinya berkat. Dia lihat di samping kanan, samping kanannya berkat. Dia lihat di belakang, di belakangnya berkat. Kata lain dari ayat ini adalah dimanapun kita pergi, tempat itu akan menjadi tempat sumber berkat untuk kita. Kemanapun kita melangkah, tempat itu akan jadi sumber berkat dalam hidup kita. Kita tidak bisa berkata begini, oh kalau di sini mencari gagal, saya mau cari tempat yang lain. Selama kita menjadi domba yang baik, di mana kaki kita berpijak, tempat itu akan jadi sumber berkat untuk kita. Kemanapun kita melangkah, tempat itu akan jadi sumber berkat. Sebab Tuhan baringkan di padang rumput yang hijau. Dia tidurkan, dia letakkan kita di tengah-tengah berkat. Kemanapun kita pergi dan berada, tempat itu akan jadi sumber berkat dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28, sebab ciri dari domba yang baik itu suka dengar firman dan melakukan. Lihat Ulangan pasal 28. Ada beberapa ayat pokok, ayat penting yang bisa kita baca pada hari ini. Ulangan pasal 28. Lihat ayat ini berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lihat ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Lihat ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat ini, jika engkau dengan baik-baik dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, ini ciri dari domba. Janji firman Tuhan bagi domba yang baik, kalau dia suka dengar firman dan dia lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, dan Tuhan akan memerintahkan berkat. Janji Tuhan bagi domba yang baik, kemana kaki kita langkahkan, tempat itu akan jadi sumber berkat. Sekalipun ada orang lain yang berkata, oh tempat ini tidak diberkati, tempat ini tidak cocok untuk tempat usaha. Tapi dengar baik-baik, selama kita menjadi domba yang baik, setiap tempat kita pijak, tempat itu akan jadi sumber berkat. Itu sebabnya hari-hari ini, mari kita mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dari pihak Tuhan tidak diragukan lagi, Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah jaminan untuk semua domba-domba. Tapi sudahkah kita menjadi domba yang baik? Domba yang baik adalah dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dan domba yang baik, dia selalu dengar suara gembala dan dia melakukan suara gembala. Jadi kerinduan saya, jadi doa saya, sidang jemaat yang saya cintai, di masa-masa yang sukar, di keadaan-keadaan yang sulit, di situ justru Tuhan akan buktikan bahwa Dia gembala,
tidak bisa terkondisi dengan apapun. Orang-orang bisa berkata di sekitar kita susah. Orang-orang di sekitar bisa berkata dunia dalam keadaan krisis. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan jadi bagian hidup kita di tengah krisis. Kemurahan dan pemeliharaan Tuhan akan makin nyata dan makin sempurna dalam hidup kita. Alami pengalaman ini. Kemudian kita lihat yang berikut. Kita lihat di ayat 2 bagian yang B, kemudian ayat 3 bagian A. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat dari domba itu, dia kalau dengar sesuatu suka panik. Domba kalau dengar sesuatu dia suka kaget, panik, dan ketakutan. Nah, yang dilakukan oleh gembala adalah dia tahu ketika domba panik, ketika domba dengar berita sesuatu dan itu menakutkan. Ini gembala tahu bagaimana cara gembala untuk menenangkan jiwanya. Gembala akan bawa domba itu ke air yang tenang. Di air yang tenang, maka jiwanya akan disegarkan. Kita juga begitu, saudara-saudara, sebagai domba. Kita seringkali kalau dengar satu berita, seringkali kita terkejut dan hati kita takut. Ada yang berkata begini, oh ini penyakit corona, virus corona, dia sudah makin dekat dengan kita. Orang-orang mulai takut, ada orang-orang mulai panik, ada orang-orang mulai cemas, ada orang-orang mulai stres. Sementara himbauan dari pemerintah, jangan stres, sebab kalau kita stres, imun kita itu akan menurun dan sangat mudah untuk diserang penyakit. Pegang firman Allah ini, saudara-saudara. Ketika kita sebagai domba mendengar satu berita, secara manusia memang kita bisa panik. Sebab domba kalau dengar sesuatu dia kaget, dia panik, dia kebingungan. Tapi dengar baik-baik firman Allah. Ketika kita dengar sesuatu dan hati kita jadi takut, hati kita jadi panik, saudara akan lihat apa yang akan dilakukan oleh gembala. Gembala akan bawa kita ke air yang tenang. Air yang tenang di sini apa sih? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah air kehidupan yang akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Coba saudara ingat, saya percaya ini jadi pengalaman kita semua. Ketika kita dengar satu berita dan datang ketakutan dalam hidup kita, kita mau lari kemana? Tuhan akan tuntun kita untuk datang pada firman Allah. Tuhan akan tuntun kita untuk mendekat kepada Tuhan, dan tangan kita akan raih Alkitab dan kita mulai baca ayat per ayat dalam Alkitab. Ketika kita baca ayat per ayat dalam Alkitab, dia bagaikan air yang tenang yang akan menyegarkan jiwa kita. Itu sebabnya ketika kita dalam keadaan panik, ketika kita dalam keadaan takut sebagai domba, kita mudah sekali untuk panik. Ketika kita dengar satu berita, secara manusia kita bisa takut. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan akan tuntun kita untuk datang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membawa ketenangan jiwa. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar berita-berita yang menggemparkan. Kita bisa mendengar berita-berita yang mengerikan. Kita bisa dengar berita-berita yang menakutkan. Sehingga seperti domba kita kepanikan, ketakutan, kebingungan. Tapi ingat ayat ini. Gembala yang baik, dia akan tuntun kita ke air yang tenang. Air yang tenang itu adalah firman Allah. Dia akan bawa kita kepada firman Allah. Dan firman Allah ini akan memberikan ketenangan jiwa. Setiap kali kita takut, kita datang pada Tuhan. Dan tiap firman yang kita baca, dia akan memberikan ketenangan. Dan dia akan memberikan kesegaran. Itu cara gembala untuk membuat jiwa domba itu jadi tenang. Saya akan akhiri khotbah ini. Saya ambil satu bagian dalam ayat yang kelima, bagian B. Mazmur 23, kita lihat ayat yang kelima bagian B. Bagian B berkata begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada waktu malam maka gembala dia akan kasih domba-domba itu untuk tidur. Tapi di padang saudara-saudara, ketika para domba itu tidur, maka tanpa diketahui oleh gembala, sebenarnya ada binatang-binatang halus, makhluk-makhluk halus. Dia akan naik di tubuh dari domba. Kemudian dia akan datang di bagian kepala. Setelah dia datang di bagian kepala, maka binatang halus ini dia akan mulai gigit bagian kepala dari domba. Lama-kelamaan domba itu akan sakit. Setelah sakit, kalau tidak dirawat, maka domba itu akan mati. Nah, gembala yang baik, dia punya cara untuk melindungi domba dari serangan-serangan makhluk halus. Yang dia lakukan apa? Dia akan ambil minyak, kemudian dia urapi kepala dari minyak. Dia gosok kepala domba dengan minyak. Nah, minyak yang ada di atas kepala domba itu ditakuti oleh binatang halus. Itu sebabnya ayat ini bilang begini, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ketika seorang gembala dia taruh minyak di atas kepala dari domba, maka binatang halus dia tidak berani tinggal di kepala, sebab minyak itu sangat ditakuti oleh makhluk halus. Maka makhluk halus dia akan tinggalkan domba itu, maka domba itu akan sehat dan tenang. Jadi minyak ditaruh di atas kepala dari domba. Ini adalah tanda perlindungan gembala terhadap domba di waktu malam. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makhluk halus ini bicara tentang roh-roh halus. Makhluk halus ini bicara tentang serangan-serangan kuasa kegelapan. Kita sebagai domba, ada saat malam-malam kita tidur, tanpa kita sadar kita mengalami serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Tetapi kalau domba itu dekat dengan gembala, maka yang akan dilakukan oleh gembala, gembala akan taruh minyak urapan di atas kepala dari domba. Dan minyak urapan akan jadi perlindungan terhadap serangan-serangan dari makhluk halus. Saudara-saudara, kita tidak bisa beli minyak urapan. Kita tidak bisa beli urapan. Salah satu cara untuk membuat urapan itu ada pada kita adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti domba. Domba dia mendekatkan diri kepada gembala. Maka gembala tahu persis bahwa domba itu butuh perlindungan. Maka yang akan dilakukan oleh gembala, dia akan ambil minyak dan dia akan urapi kepala dari domba. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika urapan itu turun di atas kepala dari domba, maka pialanya penuh melimpah. Piala ini bicara tentang kemenangan. Iblis mau datang menyerang kita di waktu malam. Iblis mau datang menyerang kita untuk menghancurkan kita. Tapi iblis tidak bisa kalahkan kita. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, urapan baru itu akan ada di atas kita. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan jadi gembala dan kita jadi domba, bukan hanya Tuhan akan membuat kita tidak kekurangan satupun. Bukan hanya Tuhan akan segarkan jiwa kita, tapi Tuhan juga akan melindungi kita dari serangan-serangan kuasa gelap. Hari-hari ini iblis lagi kerja luar biasa. Dia lagi menyerang kita. Dia lagi bergerak untuk menghancurkan kita. Tapi dengar baik-baik. Saudara tidak perlu minta. Saudara tidak perlu beli minyak urapan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan gembala, dia akan mengurapi kepala kita. Dan urapan itu akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Sebab ayat ini bilang, ketika Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, Daud bilang, pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Daud selalu mengalami kemenangan. Setiap iblis menyerang, dia selalu menang. Setiap kali iblis menyerang, dia selalu menang. Karena apa? Urapan itu sebagai perlindungan. Dan urapan itu jadi jaminan bagi Daud untuk menang dalam setiap serangan. Itu sebabnya pada hari ini, berita yang kita dengar pada hari ini, mari bersama-sama kita menjadi domba yang baik. Sekali lagi, ada dua ciri dari domba yang baik. Ciri domba yang baik yang pertama, domba itu dia sadar bahwa dia tidak dapat hidup tanpa gembala. Itu sebabnya dia mendekatkan diri kepada gembala. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seberapa banyak yang bisa dengar firman Allah di hari ini? Saya ajak dalam nama Yesus, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari dekatkan diri kita kepada Gembala. Jadilah domba yang baik. Dan yang kedua, mari jadi domba yang selalu dengar suara Gembala, yaitu firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan. Maka kita melihat berkat pertolongan, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan Gembala, itu akan jadi bahagian kita semua. Saya mau akhiri khotbah ini dengan kata-kata ini: makin dekatlah dengan Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, lakukan. Pada detik-detik terakhir sebelum saya akhiri khotbah ini, kiranya ini menjadi renungan kita, introspeksi diri kita, check in recheck kehidupan kita. Sudahkah kita jadi domba yang baik? Bagaimana posisi kita selama ini? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Apakah tiap hari kita punya waktu-waktu untuk bangun hubungan keintiman dengan Tuhan? Begitu juga yang kedua, apakah kita jadi pribadi yang suka dengar firman Tuhan? Dan apakah setiap firman yang kita dengar, sudahkah kita lakukan itu? Ingat baik-baik, renungkan firman Allah ini baik-baik. Saya ingin tarik perhatian kita semua. Setiap firman yang Anda dengar selama ini, ubah itu jadi tindakan, ubah itu jadi perilaku, ubah itu jadi karakter. Dan saya percaya setiap firman yang kita dengar dan setiap firman yang kita lakukan, saudara akan lihat ketika kita menjadi domba yang baik, semua berkat-berkat pemeliharaan Gembala akan jadi bagian hidup kita. Ada satu doa dan kerinduan saya sebagai gembala. Di masa-masa sukar dan sulit ini, ketika begitu banyak orang menjerit, orang berkata susah, orang berkata sulit, orang berkata hidup ini berat, di saat-saat seperti inilah kesempatan Tuhan akan buktikan Dia gembala tidak pernah terkondisi dengan apapun. Dia akan pelihara domba-dombanya dengan cara luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah lupa, tiap hari harus punya waktu dengan Tuhan. Dan jangan pernah lupa, punya kerinduan untuk dengar firman dan lakukan firman. Saudara akan lihat, kemuliaan Tuhan yang luar biasa akan jadi bagian kita semua. Tuhan berkati kita pada hari ini. Saya rindu berdoa untuk saudara. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan doa, saudara bisa angkat tangan. Satukan hati kita bersama. Gembala kita, Dia menyiapkan semua kebutuhan kita. Saudara perlu apa? Saudara lagi bergumul apa? Apa saja pergumulan Anda? Angkat tangan Anda. Saya akan berhadapan Anda dengan gembala yang terbaik. Gembala yang punya kuasa untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Kami datang padamu Allah yang hidup, gembala kami yang agung. Setelah kami dengar firman Tuhan, iman kami bangkit. Kami bukan menjadi orang Kristen biasa-biasa pada hari-hari ini, tapi kami menjadi orang Kristen. Kami mau menjadi orang Kristen yang sesuai dengan firman-Mu. Kami mau menjadi domba yang baik. Tuhan melihat ada tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Mereka membutuhkan Engkau. Hamba-Mu Tuhan, gembala sebagai manusia. Hamba-Mu tidak bisa memberi apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan mereka. Tapi aku panggil namamu Bapa. Engkau Allah kami, Allah ada di mana-mana. Aku berdoa lawatan Tuhan terjadi di tiap rumah-rumah tangga sekarang dalam nama Yesus. Aku minta kepadamu lawat tiap pribadi, semua yang menyaksikan firman Allah dan yang mendengar khotbah ini. Aku berdoa lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Apa saja yang menjadi keperluan, pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban itu semua. Buktikan kepada dunia, kami punya Tuhan Raja di atas segala raja. Tapi Engkau punya hati gembala yang suka memenuhi kebutuhan kami. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan, Engkau adalah jawaban. Aku berdoa, jawab tiap pergumulan dari jemaat. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Aku minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Dan Tuhan dipermuliakan. Kami berjanji kamu mau menjadi domba yang terbaik.
Kami mau makin melekat kepadamu. Dan kami mau dengar dan lakukan tiap firman. Supaya pengalaman-pengalaman Daud itu akan jadi pengalaman kami bersama. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Ini jadi doa kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Pastikan saudara punya kerinduan untuk makin dekat dengan Tuhan. Pastikan tiap firman yang Anda dengar, Anda akan lakukan. Ketika kita menjadi domba yang baik, percayalah, gembala yang baik dan agung itu akan menyertai, memberkati, menolong kita semua. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan.